Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu ini untuk membahas tentang aset sistem komputer part yang kedua. Oke, input output device. Kita bahas dari input device atau alat manusia terlebih dahulu. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, input output ini sering disingkat menjadi I/O atau merujuk pada proses pertukaran data antara sistem komputer dan dunia luar. Ini mencakup berbagai perangkat input dan output yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, seperti halnya menggunakan keyboard, mouse, layar monitor, printer, dan perangkat lainnya. Input-output adalah bagian yang penting dari interaksi manusia dan komputer dan memungkinkan manusia dan komputer itu berkomunikasi dengan dunia luar. Pengembangan teknologi input-output ini terus berkembang dan memberikan pengguna lebih banyak cara untuk berinteraksi dengan komputer dan meningkatkan fungsionalitas sistem komputer secara keseluruhan. Nah, beberapa contoh peralatan input itu seperti adanya keyboard, pointing device, atau mouse, trackball, joystick, touchpad, ada juga mikrofon, digital kamera, scanner, eh, terus ada juga web kamera, video film, light pen, digitizing tablet, dan touchscreen. Oke, selanjutnya kita membahas tentang output device. Nah, output device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy seperti kertas maupun soft copy di layar monitor yang bisa lihat ataupun berupa suara. Nah, perangkat keluaran atau output device ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses komputer. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, dan berinteraksi dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh komputer. Perangkat keluaran memiliki peran penting dalam berinteraksi antara pengguna dengan komputer yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh komputer sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Beberapa peralatan output itu biasanya seperti monitor, speaker, printer, maupun plotter. Oke, selanjutnya secondary storage. Nah, secondary storage ini merupakan peralatan yang dapat menyimpan data, informasi, dan program secara permanen. Secondary storage ini dikenal sebagai penyimpanan sekunder yang merujuk pada perangkat keras dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Bahkan ketika daya listrik dimatikan, ini berbeda dengan penyimpanan utama seperti primary storage, seperti RAM yang bersifat volatil atau kehilangan data pada saat daya dimatikan. Nah, perangkat penyimpanan sekunder ini berperan penting dalam menyimpan data secara permanen dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan maupun mengakses dan mengelola informasi yang diperlukan dalam sistem komputer. Pilihan perangkat penyimpanan yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, termasuk seperti kapasitas, kecepatan, portabilitas, dan keandalannya. Beberapa jenis dari secondary storage itu sepertinya seperti magnetic disk, floppy disk, hard disk, optical disk, ada CD-ROM, DVD, kemudian magnetic tape, ada smart card, dan juga flash memory. Kalau zaman sekarang kita sudah menyimpan di cloud, ada Google Drive, dan lain-lain. Oke. Komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk ukuran dan kapabilitas arsitektur, tujuan pengguna, dan cara pengoperasiannya. Nah, klasifikasi komputer ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis komputer yang ada dan bagaimana mereka berbeda dalam hal seperti ukuran, kapabilitas, tujuan penggunaan, dan arsitekturnya. Pemilihan jenis komputer yang sesuai dengan eh, pemilihan jenis komputer yang sesuai itu sangat tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna maupun aplikasi yang digunakan. Nah, saat ini komputer itu terdapat beberapa jenis dan beberapa ukuran yang dapat disesuaikan dengan penggunanya. Berbagai jenis komputer tadi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi adanya mainframe. Mainframe itu merupakan
komputer besar dengan memori kapasitasnya besar dan kemampuan pemrosesnya juga tinggi. Mainframe adalah jenis komputer yang besar dan kuat yang dirancang untuk menangani jumlah data dan transaksi bisnis yang besar dalam lingkungan perusahaan maupun dalam organisasi. Mainframe ini juga telah menjadi bagian integral dari infrastruktur teknologi dalam banyak industri, termasuk dalam dunia keuangan, perbankan, asuransi, pemerintah, dan manufaktur. Nah, meskipun popularitas mainframe ini telah menurun seiring dengan perkembangan teknologi baru, seperti adanya cloud computing dan komputasi berbasis 86 kali lebih banyak organisasi masih mengandalkan mainframe untuk menjalankan aplikasi bisnis kritis dan menangani beban kerja yang besar dengan keadaan dan keamanan yang tertinggi. Selanjutnya ada mid-range komputer. Nah, mid-range komputer ini merupakan komputer yang berukuran sedang dengan kemampuan di bawah mainframe. Biasanya digunakan untuk melayani ratusan orang dalam waktu yang sama. Mid-range komputer ini juga dikenal sebagai mini komputer yang merupakan komputer dengan kapabilitas yang berada di antara komputer personal atau sering dikenal dengan PC dan mainframe. Dalam hal ukuran, kecepatan, dan kapasitasnya, metering komputer ini sering digunakan dalam lingkungan bisnis untuk mengolah tugas-tugas yang memerlukan lebih banyak daya pemrosesan dan kapasitas penyimpanan daripada yang dapat ditangani oleh PC. Tetapi tidak memerlukan kapasitas sebesar mainframe. Nah, mainframe komputer ini juga umumnya digunakan untuk berbagai tujuan bisnis seperti untuk pemrosesan transaksi, manajemen basis data, analisis data, dan pengolahan informasi lainnya dalam lingkungan perusahaan. Mereka juga sering digunakan dalam sektor keuangan, manufaktur, kesehatan, dan sektor yang memerlukan pemrosesan data yang intensif tetapi tidak memerlukan kapasitas sebesar mainframe. Oke, selanjutnya ada server. Nah, server ini merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan ataupun servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan proses yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Nah, biasanya server ini merupakan sebuah komputer atau perangkat keras yang dirancang untuk menyediakan layanan sumber daya atau fungsi-fungsi tertentu kepada komputer-komputer klien melalui sebuah jaringan. Dalam konteks komputasi jaringan, server ini berperan sebagai pusat atau titik akhir yang melayani permintaan dari klien, seperti mengirimkan halaman web, menyimpan data, mengolah akses pengguna, ataupun menyediakan layanan aplikasi. Oke, selanjutnya software. Komputer bekerja berdasarkan masukan yang diberikan oleh user. Nah, perintah masukan ini dikelola dalam rangkaian instruksi yang disebut dengan software. Software ini diperlukan untuk menjalankan prosedur standar seperti misalnya pengolahan kata, pengolahan gambar, dan berbagai jenis data lainnya. Yang pada dasarnya software ini dibuat untuk menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Oke. Nah, proses pembuatan software melalui serangkaian tahapan, salah satunya adalah seperti menuliskan kode program untuk software tersebut. Nah, kode program ini dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu dan proses pembuatan juga disebut dengan programming. Oke, selanjutnya ada beberapa evolusi tentang bahasa pemrograman. Pemrograman dapat dibagi menjadi dua kelompok, mulai dari low level language dan high level language. Nah, bahasa pemrograman sendiri terus mengalami evolusi dari perkembangannya. Evolusi ini akan meliputi perubahan dalam hal kemampuan bahasa, kemudian pemrograman kebergantungan pada jenis mesin tertentu dan fleksibilitasnya. Berkaitan dengan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan bahasa pemrogram tersebut. Nah, pada low level language biasanya itu hanya berjalan pada tipe komputer tertentu dan bahasa mesin dan assembly merupakan bahasa tekan rendah. Tapi pada high level language biasanya dapat berjalan di berbagai jenis komputer yang berbeda-beda. Low level language ini merupakan awal yang sangat awal-awal yang sangat bergantung pada jenis mesin tertentu. Artinya,
Program dibuat untuk berjalan di jenis atau arsitektur mesin tertentu dan jika dipindahkan ke mesin atau komputer lain, maka program tersebut tidak dapat berjalan. Termasuk pada kategori ini adalah seperti bahasa mesin dan assembly. Struktur perintahnya rumit dan nyaris sulit untuk dipelajari oleh manusia. Selanjutnya, high level language adalah bahasa pemrograman yang lebih fleksibel, mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Bahasa pemrograman ini tidak harus dijalankan di jenis ataupun merek komputer tertentu. Nah, struktur perintahnya juga berupa bahasa Inggris standar dan mudah dimengerti oleh manusia. Oke, berdasarkan evolusi perkembangannya, maka bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi 5 generasi utama, yaitu ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Oke, kita bahas mulai dari generasi pertama. Nah, generasi pertama berupa bahasa mesin yang menuliskan instruksi dalam bentuk bits, yaitu berupa angka 0 dan 1. Nah, komputer hanya mengerti satu bahasa yang disebut dengan bahasa mesin yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang ditulis dalam kumpulan bentuk bit. Kemudian generasi kedua pada tahun 1950 berupa bahasa assembly yang menuliskan perintah berupa singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris yang mudah diingat. Kemudian generasi ketiga disebut juga sebagai bahasa tingkat tinggi atau prosedural. Bentuk bahasa sudah berupa instruksi dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami manusia, misalnya ada bahasa C, bahasa Pascal, Basic, dan lain-lain. Lalu, generasi keempat disebut juga sebagai very high level language atau problem oriented untuk non-procedural language. Bahasa ini bersifat user oriented dan memungkinkan user untuk membuat program dengan perintah yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa generasi ketiga. Beberapa jenis bahasa pemrograman generasi keempat misalnya seperti ada yang repository, query language, dan application generator. Nah, terakhir pada generasi kelima merupakan bahasa natural yang terbagi menjadi dua jenis. Pertama yang terdiri dari bahasa manusia sehari-hari seperti bahasa Inggris, ada juga bahasa Spanyol, Jerman, dan sebagainya. Lalu yang kedua terdiri dari bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa manusia sehingga orang merasa lebih mudah berkomunikasi dengan komputer. Oke, klasifikasi software. Berikut merupakan gambar dan peran masing-masing software dalam sistem komputer. Nah, sistem software ini menjalankan tugas tertentu yang dibutuhkan untuk mengendalikan berbagai peralatan yang terdapat pada jenis komputer, serta menjalankan beberapa perintah yang berkaitan dengan pemrosesan data di dalam software komputer. Sistem software terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada operating system. Oke, operating system merupakan sistem yang mendasar yang selalu ada di setiap komputer, contohnya seperti ada Windows XP, Windows Vista, Linux, dan lain-lain. Yang kedua ada device driver digunakan untuk mengendalikan peralatan yang tersambung ke unit utama komputer. Software ini biasanya kita butuhkan jika kita memfungsikan satu peralatan misalnya seperti printer, scanner, modem, dan lain-lain. Utility program merupakan software kecil yang biasanya digunakan untuk mendukung, menambah, dan mengembangkan program atau kemampuan yang sudah ada di sebuah komputer. Contohnya program utility misalnya seperti disk diagram meter, sistem restore PC, tools, maupun utility, dan lain-lain. Nah, aplikasi software sendiri merupakan software yang dibuat untuk tujuan tertentu. Software ini digunakan untuk mengelola data milik user dan dibutuhkan oleh user untuk penggunaannya dikendalikan oleh user. Aplikasi software ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori. Misalnya ada commercial software, atau proprietary software. Package software yaitu software yang ditawarkan untuk dijual dalam bentuk paket, misalnya seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Untuk menggunakan software ini, kita harus membayar lisensi kepada perusahaan pembuat software tersebut. Beberapa jenis model lisensi seperti site lisensi atau software boleh digunakan di semua komputer dan di lokasi tertentu. Ada juga concurrent use licenses.
Artinya itu, mengizinkan pengguna sejumlah salinan software pada waktu yang bersamaan. Ada juga multiple user licenses, artinya menentukan beberapa banyak orang yang boleh menggunakan software tersebut. Kemudian ada single user licenses, artinya membatasi pengguna software hanya untuk satu orang saja. Dan public domain software yaitu software yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Oke, untuk kali ini soalnya silakan dikerjakan di bagian part yang pertama aja. Kalian boleh komen di video ini maupun video yang sebelumnya. Saya akhiri pertemuan kita minggu ini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu ke depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.